Homili pagi ini tentang siapa yang diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini Lukas bab 13 ayat 22 sampai dengan 30, jika kita baca dari Injil, di situ diberi judul, siapa yang diselamatkan. Dan tadi dalam Injil yang telah dibacakan oleh Frater, di ayat 23, dimunculkan sebuah pertanyaan kritis dari seorang dari antara orang banyak yang sebelumnya telah mendengar pengajaran Yesus. Pertanyaan dari seseorang itu berbunyi, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Pertanyaan ini penting. Bukan hanya untuk mendapatkan jawaban, tetapi juga menjadi sebuah introspeksi. Apakah hidup saya ini saya geluti, saya hayati, saya perjuangkan dengan tujuan agar kelak saya termasuk orang yang diselamatkan. Karena itu pertanyaannya, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Menurut Bapak Ibu, gimana? Sedikit atau agak banyak atau banyak? Banyak atau agak banyak atau sedikit? Paling aman omong banyak. Ya, itu paling aman. Kalau ngomong sedikit, belum tentu diri sendiri ikut diselamatkan. Ya, tapi kalau omong banyak, itu kemungkinan besar bahwa diri sendiri termasuk orang yang akan diselamatkan. Perhatikan dalam bacaan pertama tadi, ya, kitab Nabi Yesaya bab 66. Di ayat 18, Tuhan bilang, Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari berbagai bahasa. Ini kerinduan Allah. Dia ingin mengumpulkan segala bangsa dari berbagai bahasa supaya mereka ini menjadi orang-orang yang diselamatkan. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu saudara-saudari, Rasul Paulus termasuk seorang yang mampu menangkap kehendak Allah ini. Allah yang ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Maka ketika dia menulis suratnya yang pertama kepada Timotius bab 2. Di ayat 3 dan 4, Paulus menulis begini. Allah juru selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran.
Ini yang ditulis oleh Paulus. Allah juru selamat kita menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Tetapi apakah kemudian orang itu diselamatkan atau tidak? Tergantung dari masing-masing pribadi. Allah memberikan kebebasan kepada setiap pribadi, apakah dalam hidup ini mau menanggapi yang Allah kehendaki, yakni keselamatan atau tidak. Kita pun juga diberi kebebasan mau memilih diselamatkan atau tidak. Mau berusaha sungguh-sungguh supaya kelak diselamatkan atau santai-santai saja. Dalam bahasa Santo Paulus ke-6, hidup acuh tak acuh terhadap iman dalam agamanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Bapak Ibu saudara-saudari semua yang hadir di sini ingin agar kelak diselamatkan. Maka nasihat Yesus dalam Injil tadi, Lukas 13 di ayat 24, Yesus katakan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Berjuanglah. Karena untuk diselamatkan bukan hanya sekadar karya Allah, tetapi manusia juga perlu bekerja, perlu berusaha, perlu berjuang. Maka Yesus katakan berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit atau sesak itu. Lantas bagaimana kita mesti berjuang? Saya akan beri 3 tips, 3 cara. Selanjutnya terserah Bapak Ibu mau pakai atau tidak, tapi ini yang saya refleksikan. Bentuk konkret dari berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit itu kayak apa? Yang pertama, pergunakan waktu yang ada. Kita ini hidup dalam waktu yang limited. Waktu yang terbatas. Yang kapan berakhir kita tidak tahu. Kita bisa saja ingin hidup 90 tahun. Tapi siapa yang menduga ketika suatu hari dalam perjalanan ditabrak orang, lalu mati di tempat. Tidak pernah ada yang tahu. Maka waktu ini terbatas. Kita perlu menggunakan waktu dengan baik. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 15 sampai dengan 17
memberi nasihat begini. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Bebal itu artinya tidak segera menanggapi sesuatu untuk dilakukan karena tidak menganggapnya sebagai hal yang penting. Tetapi seperti orang arif, orang yang bijak. Lalu dilanjutkan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Ada orang yang berusaha hidup baik dan hidup baik, tiba-tiba dibunuh oleh orang jahat dan mati. Hari-hari ini jahat, kata Rasul Paulus. Maka pergunakanlah waktu yang ada. Gunakan dengan baik sebagai orang beriman. Menggunakan waktu untuk beribadah, pergi ke gereja, merayakan Ekaristi, itu hanya satu dari sekian banyak bisa kita lakukan untuk mengisi hari-hari hidup kita dan menggunakannya dengan baik. Ini yang pertama. Yang kedua, hidup dengan baik. Dengan menjadikan Injil sebagai pedomannya. Rasul Paulus punya keyakinan bahwa Injil yang dihidupi itu akan membawa kepada keselamatan. Maka ketika dia menulis surat kepada jemaat di Roma, bab 1, di ayat 16, Paulus menulis begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, keyakinan Paulus. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Maka dalam Mazmur tanggapan tadi, refrennya bagus sekali. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Injil perlu diwartakan supaya orang mendengar Injil dan mengimani apa yang ada dalam Injil itu. Seperti dikatakan Paulus, bahwa dalam Injil, melalui Injil, orang beroleh kekuatan yang membawa kepada keselamatan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, cara yang kedua. Yang ketiga, hindari
perbuatan jahat. Kita dengar dari Yesus dalam Injil tadi, ya, Lukas 13, di ayat 27. Saya bacakan sebentar. Tetapi ia akan berkata kepadamu, ya, ia hakim. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Dengan kata lain, Tuhan itu enggak peduli kita ini datang dari mana. Dari utarakah, dari selatankah, dari timurkah, dari baratkah. Aku enggak peduli. Aku enggak tahu, enggak apa-apa. Tetapi aku tahu kamu melakukan kejahatan. Bapak Ibu, pintu masuk ke keselamatan itu sempit. Tetapi kejahatan itu sendiri mempersempit, bahkan menutup pintu keselamatan. Maka kata-kata Tuhan, Sang Hakim itu menurut saya perlu kita tanggapi. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita semua ingin diselamatkan. Maka kalau tadi ada pertanyaan, siapa dapat diselamatkan? Bapak Ibu pasti bisa menjawab. Saya ingin diselamatkan. Ada banyak cara, tapi 3 cara yang saya lakukan hanyalah sebuah cara yang saya tawarkan. Bapak Ibu bisa melakukan, boleh melakukannya, boleh menambahkan. Jadi yang pertama tadi apa? Pergunakanlah waktu yang ada. Yang kedua, hiduplah yang baik dengan berpedoman pada Injil. Dan yang ketiga, hindari perbuatan jahat. Hindari perbuatan jahat dalam rumah tangga, dalam keluarga, juga di lingkup luar keluarga. Ya, sedapat mungkin hindari kejahatan dalam bentuk apapun. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 13 ayat 10 menulis, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Kasih seperti inilah yang membuat pintu itu lapang, membawa kepada keselamatan. Tetapi kejahatan mempersempit, bahkan menutup pintu keselamatan. Semoga rahmat Tuhan membantu Bapak Ibu, saudara-saudari, dan saya untuk bersama-sama berupaya supaya termasuk orang yang diselamatkan. Amin.